Kondisi sekarang ini banyak yang membuat orang kehilangan harapan, bahkan mencari alasan untuk mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Gara-gara ini aku tidak bisa bekerja, tapi tidak mau mencek diri sendiri. Apa yang terjadi dengan diriku? Apa yang harus kubenahi? Saat keadaan tidak seperti yang diharapkan, kecenderungan untuk mempersalahkan ini kuat bergejolak di dalam hati kita. Ingin mempersalahkan orang lain, ingin mempersalahkan keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Harusnya ini membuat kita cross check, koreksi diri jauh. Ini lebih baik. Ini jauh lebih berguna untuk memperbaiki respon kita menyikapi semua ini. Ini waktunya kita berbenah. Kalau kita renungkan corona yang ada sekarang, ini sepertinya membunuh begitu banyak orang. Tapi kita lihat sisi positifnya. Jika kita tidak melihat sisi positifnya, kita akan terus melihat sisi negatifnya. Sisi negatifnya kita akan mempersalahkan Tuhan, melihat semua ini membunuh kita, menambah utang, menambah beban, menambah kerjaan. Yang tidak pernah mengajar anak-anak akhirnya sibuk mengajar anak-anak. Bahkan waktu mengajar anak lebih banyak, mulai pagi bahkan sampai ke sore, lebih berat tugasnya. Tetapi kalau kita tambah terus alasan-alasan negatif, makin melemahkan kita. Tapi jika kita renungkan hal positifnya, begitu banyak yang kita harus syukuri. Dengan adanya corona ini, sekolah-sekolah mulai siapkan alat cuci tangan. Warung-warung ada beberapa yang mulai siapkan ya, alat sanitasi, cuci tangan, bersih. Kita bersyukur sekolah-sekolah itu banyak yang bau. Beberapa sekolah saya perhatikan sudah mulai gunakan itu. Kalau cuci tangan siapkan keran air, makin bersih. Dan orang-orang di rumah juga pulang dari pasar atau dari tempat-tempat di luar rumah, begitu masuk rumah, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Biasanya kalau ada makanan hajar saja. Tapi dengan adanya corona, mulai cuci tangan. Orang sering sibuk dengan kerjaan. Dia tidak pernah periksa PR anak. Mau anak nilainya rendah, nggak mau tahu. Kenapa rendah, anak yang disalahkan. Tapi apakah pernah orang tua punya andil menanya, menemani belajar? Tapi kita bersyukur dengan adanya corona ini, orang tua punya waktu memperhatikan PR anak, memperhatikan tugas, membantu. Jadi tahu sejauh mana anak ini pola pikirnya, sudah memahamikah, bisa menanggap dengan baikkah. Orang tua yang jarang bermain dengan anak-anak, sekarang orang tua ada sudah bermain dengan anak-anak, bermain berlari-lari bersama-sama, main kejar-kejaran dengan anak-anak. Luar biasa sisi positifnya. Yang dulunya, yang kemarin orang suka pesan makanan-makanan dari luar, dengan adanya corona, social distancing di rumah saja, ibu-ibu mulai rajin memasak, bahkan mulai rajin buat masakan-masakan, kue, snack-snack. Nah ini kan justru sisi positifnya, ya, mulai terbangun komunikasi yang baik, ya. Ayah yang dulu jarang di rumah sekarang mulai rajin di rumah. Ibu yang dulu sering sibuk dengan wanita karirnya sekarang sudah bersama-sama dengan anak-anak. Mulai pagi sampai malam sering bersama-sama, dan mulai juga ada doa bersama. Pria-pria yang selama ini mungkin tidak mau tahu ibadah, dengan ada social distancing, mulai pria-pria bertanggung jawab menjadi imam dalam rumah tangga, memimpin ibadah, mengkoordinir siapa yang doa syafaat, mengkoordinir siapa yang memimpin ujian di rumah. Jadi sudah ada mesbah secara tidak langsung, tidak dipaksa-paksa manusia, tidak dipantau-pantau manusia, Allah yang memantau supaya terjadi mesbah. Ini mungkin cara Allah juga untuk membuat manusia berpikir bahwa gereja itu tidak ada dua.
kemarin-kemarin sih saya orang berkata gereja ada dua, satu secara fisik, satu secara rohani. Tuhan tidak pernah mendefinisikan gereja ada dua. Gereja ada satu. Gereja secara fisik itu bangunannya, gedungnya. Gereja secara rohani adalah tubuh kita. Tuhan tidak pernah katakan seperti itu. Gereja hanya satu. Yaitu apa? Tubuh orang-orang percaya. Kita adalah gereja. Bukan bangunan-bangunan yang kita percantik. Ini membuat orang-orang mulai berpikir ulang, merestorasi. Doktrin-doktrin gereja mulai dibenahi. Dan perlahan-lahan orang semakin dimotivasi untuk merestart hidupnya, memperbaiki lagi, membangun dasar yang kuat. Corona bukan satu-satunya cara Allah, tapi corona adalah salah satu cara Allah untuk membuat manusia sadar, untuk membuat manusia berbalik. Dengan adanya corona ini, kita lihat nantinya setelah ini semakin banyak kekuatan-kekuatan yang sudah dipersiapkan. Kita sekarang sedang dibuat Allah masuk dalam bengkel keluarga, dalam bengkel-bengkel untuk berbenah, diperlengkapi. Ini waktunya kita membangun pengenalan akan Allah, menghadapi masalah dan tantangan hidup dengan bersandar hanya kepadanya. Kita mungkin komplain dengan keadaan. Daripada kita komplain, lebih baik kita minta Tuhan explain, Tuhan jelaskan semua ini. Satu contoh, sebelum masa corona ini, putri sulung saya, Yediael, diharuskan untuk pergi ke kolam renang. Mereka harus membayar sebanyak 35.000 rupiah. Saya harus antar anak saya, dan saya buru-buru karena mau ngajar les lagi. Setelah saya antar anak saya ke sana, guru pendampingnya tidak ada, guru olahraganya tidak di situ, belum nyampe, belum datang. Lalu saya tanya kepada penjaganya, belum boleh masuk Pak, guru olahraganya. Tanya berapa biayanya? 25.000, jauh lebih murah. Tadinya dibilang 35.000, ternyata kalau langsung kepada petugasnya 25.000 rupiah. Saya komplain, mana ini orang? Saya telepon, saya minta nomor handphonenya, ada. Saya telepon tidak diangkat. Dalam hati saya seperti komplain, tidak bisa terima. Kenapa seperti ini? Terlambatlah saya. Anak saya sudah capek nunggu dan bahkan banyak nunggu antrian teman-teman sekolahnya. Saya belajar tenangkan diri saya, tiba-tiba ada muncul seorang guru olahraga berkata, saya kenal ini ibunya siapa, saya kenal ini ibunya siapa. Lalu dia bilang kepada penjaganya, nah ini masuk, ini tanggung jawab saya, ayo masuk. Dan akhirnya petugas kolam renang mengizinkan dan anak saya tidak bayar. Harusnya dia bayar dari 35.000, saya berpikir langsung bisa dapat diskon jadi 25.000. Tapi begitu saya biarkan Tuhan explain dengan semua ini, akhirnya anak saya tidak bayar. Dan uang yang harusnya kami gunakan untuk biaya kolam renang, ternyata ada kebutuhan lagi di rumah yang bisa kami gunakan. Contoh seperti beli isi ulang gas. Kita biarkan Allah explain terhadap situasi yang terjadi. Jika Allah menjelaskannya bagi kita, kita akan paham. Seperti seorang ibu yang menyulam, dia sedang menyulam. Kalau menyulam itu dari atas, benang-benang turun semua ke bawah. Anak-anak yang sedang bermain bola, dilihat mami ini kerjaannya tidak jelas, kacau semua benang, semua saling sepertinya semrawut. Kerjaan saya jelas, saya main bola bagus ini, melatih. Lalu ibunya bilang begini, nanti kamu akan lihat. Lalu anaknya sibuk main bola, lama-lama dia tidak terima. Gak jelas mami ini. Makin lama kerjaannya membuat kacau saja.
apa yang dikerjain? Mami tidak mengerti kerjaku ini bagus. Setelah selesai menyulam, si ibu bilang begini, nak, mari sini, dulu di pangkuan mami. Lalu maminya lihat, kamu lihat mami bikin apa? Begitu si anak dulu di pangkuan ibunya, si anak melihat, cantik sekali sulaman maminya. Ada rumah yang cantik, ada pohon kelapa, ada gunung, ada gambaran ikan. Begitu bagus. Dilihat dari bawah, kacau sekali. Lihat dari atas, cantik sekali. Lalu dia bilang, mami hebat. Sepertinya dari bawah kacau, tapi dilihat dari atas begitu bagus. Saudara, kalau kita melihat sepertinya kacau dunia ini, sepertinya tidak pas, tapi lihatlah, Allah sedang menyulam, Allah sedang merendah, tangan Allah sedang merangkai dunia ini. Dia sedang membuat menuju kepada maksudnya. Dia membuat gambaran yang indah. Dia membuat hasil yang begitu bagus, supaya kita sadar bahwa kerjaan Allah itu luar biasa. Tidak terselami jalannya, tidak terpikirkan rencananya. Sungguh ajaib perbuatannya. Kita harus berkata, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti Allah kita itu hebat. Allah kita itu luar biasa. Mari kita bersyukur apa yang kita jalani hari ini semua punya maksud dan tujuan Allah. Kita tahu Bapa pelihara kita, Dia baik, Dia baik. Dia selalu beserta dengan kita. Mari katakan, Allah baik bagimu. God, you're so good.